Di dalam surah Az-Zumar, dalil berhubungan dengan masalah ini, surah Zumar, surah nomor 39 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, apalagi sampai titik klimaks hari terakhir Allah uji kita dan pasti tiba di hari itu, gitu kan? Yang saya tadi bilang puncaknya meninggal dunia tentunya, dan sudah kebahagiaan abadi di surga, atau dia akan selesaikan, Allah akan selesaikan urusan di dunia. Sesungguhnya orang-orang sabar, kalau sabar sampai titik klimaksnya, akan mendapatkan pahalanya bighairi hisab. Nggak ada lagi hitung-hitungannya. Udah seperti gelombang yang besar sekali datang kepada dia, yang dia sudah tidak tahu harus kemanakan nanti harta itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa dalam masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Subhanallah, saya bertemu kemarin di kota Makassar dengan salah seorang ikhwah. Kebetulan saya sangat kenal orang ini, karena dulu pasangan hidupnya itu teman istri saya. Rupanya berjalan kurang lebih, kalau tidak salah, mereka berumah tangga 10 tahunan, tidak punya anak. Tidak punya anak. Dan pasangannya ini seorang mu'allaf, gitu kan. Cuma belajar agama. Ringkas cerita, saya tiba-tiba waktu pas lagi dari Jakarta datang ke Makassar, saya ketemu sama istri saya, terus saya cerita, ingat nggak teman saya si Fulan? Oh iya, saya ingat. Dia bilang orangnya itu melakukan satu perbuatan yang aib. Kenapa? Ya orangnya selingkuh dari suaminya, tinggalkan suaminya, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Bahkan suaminya dipaksa untuk menandatangani surat dengan menggunakan segala macam cara. Terus gimana keadaan suaminya? Kasihan sekali. Dan ini orang sampai stres, kerjaannya terganggu gara-gara perempuan ini pergi sama laki-laki lain. Ini cerita menyakitkan tentunya. Orang sudah berumah tangga kemudian cerai, itu sulit kan gitu. Semua hal yang berat, apalagi sudah 10 tahun. Dan dia sudah berkorban maksimal, sudah ikhtiar berobat sana sini, memang tidak punya anak. Subhanallah, saya kemarin tabligh akbar di Makassar ketemu. Datang di acara saya, perubahan. Penampilannya sudah agak berubah. Kelihatannya orang yang seperti sudah ikut pengajian, sudah pelihara jenggot, sudah tidak isbal, sudah ngomong masalah agama. Terus kemudian ketemu sama saya, datang ke rumah, minta datang ke rumah, datanglah ke rumah. Terus saya ngobrol, dia gembira sekali. Saya, Masya Allah, di mana antum sekarang? Oh tetap sama kerja di tempat itu dan seterusnya. Terus saya bilang, bagaimana masalah antum? Kebetulan dia bilang, saya tadi hadir di pengajian antum bersama istri dan anak-anak. Saya tanya, karena dia ucapkan itu, memang antum sudah menikah? Dia bilang, alhamdulillah sudah. Saya menikah kurang lebih 4 tahun atau 4 tahun yang lalu. Setelah masalah dia berlalu sekitar mungkin berlalu 6 tahunan, setelah itu dia menikah 4 tahun. Jadi saya sudah lama gak ketemu dia, mungkin sudah 10 tahun gak ketemu dia. Dan dia dulu 10 tahun juga berumah tangga gitu kan. Maka saya ketemu sama dia, langsung dia bilang, alhamdulillah setelah berlalu permasalahan saya itu ya, 6 tahunan, tahun ke-7 saya tetap sabar, saya tetap bekerja, sumpek setiap hari ada masalah. Terus dia bilang, Allah gantikan saya sekarang seorang istri yang saya tidak bayangkan lagi. Sudah susah saya gambarkan. Sudah mukminah, baik, santun, jaga hubungan baik sama saya, sama keluarga saya, dan Allah karuniakan saya 3 orang anak. Waktu nikah pertama gak ada anak. Ini kenapa saya angkat teman-teman sekarang? Karena saya lihat mungkin memang ajal daripada cobaannya orang ini 7 tahun. Dia sabar sampai titik klimaks, Allah ganti. Dan masalahnya istrinya selingkuh, Allah gantikan perempuan. Masalahnya gak punya anak, Allah kasih anak. Lihat tadi poin yang saya bilang. Cobaan datang di harta, datang harta nanti. Di pasangan, datang di pasangan. Dan berapa banyak orang yang jahat dengan pasangannya, lalu kemudian Allah ganti dengan pasangan yang luar biasa menggantikan pasangan sebelumnya. Cuma butuh sabar. Selanjutnya teman-teman sekalian, di dalam Surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Al-ayat. Orang-orang yang patuh di jalan Allah, patuh mengerjakan perintah semampunya dia, maksakan diri di situ, dia tinggalkan dosa semaksimal mungkin, maka mereka akan kami berikan balasan pahalanya double.
Kenapa? Bima sabaru, karena mereka sabar di situ. Jadi diberikan pahala double. Kemudian juga dikatakan dalam surah Yusuf, untuk surah nomor 13 ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya siapa yang bertakwa, patuh sama Allah dan sabar dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan realnya, jalannya hukumnya Allah tentunya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin, berbuat kebaikan. Ini kisah Nabi Yusuf tentu alaihissalam. Bayangkan dia umur berapa dilempar di sumur oleh saudaranya, lalu diambil, lalu diperjualkan di pasar budak, pisah dengan ayahnya, tinggal di perantauan, sampai menjadi menteri, gitu kan? Perdana Menteri pada saat itu yang mengurus seluruh urusan pangan, ya, dan kegiatan sosial yang ada di kerajaan Mesir. Jadi waktu ditanya, ya, maka Nabi Yusuf mengatakan alaihissalam, sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah dan sabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 115, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sabar, Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Sabar dilalui. Orang caci maki. Abdullah bin Abbas, teman-teman, bukan saya bilang jangan melawan, ya. Beda kalau kita terzalimi, kemudian kita rasa memang hak kita harus diambil, kalau tidak malah jadi masalah. Apalagi kalau berhadapan di kancah peperangan dengan orang-orang kafir, itu lain. Tapi bedain dengan kalau kita lagi dalam kondisi hidup hari-hari seperti kita sekarang, lalu ada godaan-godaan. Tahulah, itu Allah tahu terjadi. Ibnu Abbas contoh.